Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, dan anak-anak kami, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Kembali kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya itu kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk beribadah kepada-Nya. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita laksanakan diterima di sisi-Nya hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat beriringan salam kita kirimkan untuk arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini, tidak bosan-bosannya khatib mengingatkan, terutama bagi diri khatib sendiri dan bagi jamaah Jumat yang hadir pada siang hari ini. Marilah selalu kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga pada kesempatan kali ini, khatib akan menyampaikan khutbah yang berjudul kewajiban mendirikan sholat. Sebagaimana yang telah khatib bacakan di awal tadi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa-apa yang telah aku wahyukan kepada engkau dari kitab, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
Dan ingatlah kepada Allah yang Maha Besar, dan Allah Maha mengetahui apa-apa yang kamu perbuat. Berdasarkan ayat tersebut, nyatalah bagi kita bahwa mendirikan solat itu hukumnya wajib kita laksanakan. Karena dalam ayat tersebut diperintahkan secara jelas, aqimis sholah, dirikanlah solat. Setiap perintah dalam syariat Islam hukumnya wajib kita laksanakan. Alhamdulillah, bersyukur kita bisa sekolah di SD IT Askia, di SMP IT Askia, yang mana ustaz dan ustazah kita selalu mengingatkan kita kepada kebaikan, selalu mengingatkan kita untuk mendirikan solat, sehingga kita akan menjadi generasi-generasi pemimpin bangsa di masa yang akan datang, yang tahu akan agama, yang selalu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Jika kita kaji, solat menurut bahasa artinya adalah doa. Sedangkan menurut istilah, solat adalah perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Solat adalah kewajiban utama bagi setiap umat Islam. Bagi umat Islam yang telah balik, solat adalah hukumnya fardu ain. Solat tidak bisa kita wakilkan. Selama seorang muslim masih dapat menghembuskan nafas, selama umat muslim masih ada nyawa yang ada di dalam dirinya, maka selama itu pula kewajiban solat melekat pada dirinya. Maka dari itu Islam mensyariatkan bagaimana kita melaksanakan solat, baik ketika kita sedang sakit, ketika kita di dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, beberapa fungsi daripada solat diantaranya adalah yang pertama, sebagai tiang agama. Ibaratkan sebuah bangunan, apabila tiang bangunan itu berdiri dengan kokoh, seperti yang kita lihat pada saat sekarang ini, gedung-gedung sekolah kita bisa berdiri dengan megah, bisa berdiri dengan kokoh. Masjid tempat kita beribadah ini bisa berdiri dengan kokoh karena memiliki tiang yang kuat. Begitu pula kita di dalam solat. Apabila kita mendirikan solat, maka kita mendirikan agama kita. Namun apabila kita tinggalkan solat, maka kitalah yang telah meruntuhkan agama kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, as-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin, man hadamaha faqad hadamaddin. Solat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang merobohkannya, berarti ia telah merobohkan agamanya. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yaitu suatu bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita diciptakan oleh Allah di permukaan bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi itulah tujuan kita diciptakan oleh Allah di permukaan bumi ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah yaitu dengan mendirikan sholat. Bagaimana kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah solat adalah amalan pertama yang akan dihitung di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat adalah solatnya. Apabila solatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Namun apabila solatnya rusak, maka dia akan menyesal dan merugi. Maka dari itu, marilah kita untuk mengintrospeksi diri kita kembali dan memperbaiki solat kita. Apakah solat kita itu telah sempurna atau belum? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada diri kita sehingga kita dapat melaksanakan dan mendirikan solat. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah solat sebagai pencegah diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sebagaimana yang telah kita bacakan tadi, bahwasanya terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 45, wa aqimus shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ingatlah kepada Allah yang maha besar, dan Allah maha mengetahui apa-apa yang kamu perbuat. Jadi solat dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, sehingga kita dapat menjadi hamba Allah yang senantiasa menjadi hamba yang selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah, sehingga kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lebih kurang sebulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka dari itu, mulai dari hari inilah kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, untuk menyambut bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Salah satunya adalah dengan memperbaiki sholat kita, sehingga kita dapat menjadikan bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan Ramadan yang lebih baik daripada bulan Ramadan sebelumnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala dapat mengumpulkan kita di jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah kita pada hari ini bermanfaat, terutama bagi khatib yang menyampaikan dan bagi kita yang mendengarkan. Faqtabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Mari kembali kita luruskan niat kita untuk beribadah kepada Allah sehingga ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira walil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa lazikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah